Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadilah, mahasiswa Universitas Trilogi, program studi akuntansi 2020. Dan kali ini saya akan menjelaskan hasil UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Dan saya mengutip dari materi konsep kepemimpinan. Baik, yang pertama ini ada teori kepemimpinan. Nah, di sini ada teori kepemimpinan dari berbagai generasi. Di sini ada 5 generasi. Dan generasi yang pertama itu mengartikan bahwa kepemimpinan lebih banyak mengulas mengenai ciri dan karakteristik. Nah, seperti sifat, watak, karakter, kepribadian, atau kekhasan seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi ataupun pekerjaannya. Dan yang kedua itu, kepemimpinan dilihat dari perspektif perilaku. Ketiga itu kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku, bahwa perilaku tertentu sesuai untuk kondisi dan situasi tertentu. Nah, jadi di yang generasi ketiga ini lebih mengartikan bahwa seorang pemimpin itu boleh saja memiliki berbagai perilaku tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Dan yang keempat itu kepemimpinan yang ditujukan bahwa bagaimana pemimpin itu berpikir, menilai, dan juga bertindak. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan untuk pemimpin bagaimana cara berpikir, menilai, dan bertindak untuk mengambil suatu keputusan ataupun untuk menjalankan suatu visi misi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu adalah kepemimpinan yang mendasarkan pada kemampuan pemimpin untuk mendayagunakan beragam kekuatannya untuk menjaga keberlangsungan komunitasnya. Nah, jadi di sini kepemimpinan itu juga harus mengutamakan keutuhan komunitasnya itu untuk menuju kesuksesan bersama. Oke, selanjutnya itu ada kepemimpinan Pancasila. Nah, apa sih kepemimpinan Pancasila itu? Nah, di sini kepemimpinan yang muncul dari nilai-nilai kekeluargaan, menjunjung tinggi solidaritas bukan kesetaraan. Nah, jadi di sini lebih mengutamakan nilai kekeluargaan dalam menjalankan suatu pekerjaannya atau dalam menggerakkan visi misi yang akan dituju. Dan pemimpin ini wajib melindungi, mengayomi, serta menjadi teladan bagi anggotanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebenarnya inspirasi dari kepemimpinan Pancasila itu apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat dari inspirasi kepemimpinan Pancasila itu ada 4. Yang pertama itu ada ajaran agama. Nah, di sini pemimpin menjalankan sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian yang kedua itu dari petatah petitih sultan atau sabda raja. Mungkin ini bisa kita lihat pada zaman dahulu. Dan yang ketiga itu ada nilai kearifan lokal. Nah, di sini pemimpin itu menjalankan sikap kepemimpinannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam budayanya masing-masing. Misalnya kayak budaya Sunda, budaya Jawa, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada kepemimpinan Pancasila. Nah, setelah dari 3 itu kemudian masuk ke kepemimpinan Pancasilanya ini didasarkan pada sejarah-sejarah terbentuknya negara Indonesia dimulai dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Kemudian ini dia contohnya dari Petata Petitih Sunan Gunung Jati. Ini saya ambil 5 poin, yang sebenarnya itu ada 10 poin. Yang pertama itu ada Wedia ing Allah, atau takutlah kepada Allah. Kemudian yang kedua ini harus bisa mawas diri. Yang ketiga jangan suka berbohong, jadi pemimpin. Keempat itu memiliki sifat terpuji. Dan yang kelima itu aja uruk ria suma takabur. Jadi dari seorang pemimpin itu jangan sombong dan takabur. Oke, selanjutnya itu ada pola kepemimpinan. Ini saya ambil dari pola kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ada 3 yang seperti kita ketahui dari zaman sekolah dasar. Itu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo atau di depan memberi contoh. Nah, di sini seorang pemimpin itu wajib memberikan contoh mulai dari tindakan, kemudian keputusan, dan juga perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua itu Ingmadia Mangun Karsa atau di tengah memberi semangat. Nah, di sini pemimpin itu harus memberikan semangat kepada bawahannya atau anggotanya itu untuk menjalankan suatu tugasnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga ini Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, jadi seorang pemimpin ini wajib atau bisa memberi kesempatan kepada masing-masing individu untuk tampil di depan umum. Nah, tentunya juga harus memiliki didasarkan pada sikap-sikap kepemimpinan Pancasila. Kemudian ini dia ada gambar Ki Hajar Dewantaranya.
Selanjutnya itu ada good leader versus great leader. Nah, ini dia. Sebenarnya apa sih good leader dan great leader ini? Nah, seperti yang kita ketahui dulu dari good dan great itu memiliki kesamaan kata dan juga arti yang tipis. Nah, di mana good itu artinya baik dan great itu artinya yang terbaik. Nah, di sini kita harus memiliki sifat great leader atau pemimpin yang terbaik. Nah, gimana sih caranya? Nah, jadi ini dia caranya supaya kita menjadi yang tadinya pemimpin baik menjadi yang terbaik. Yang pertama itu jangan merasa cukup atas pencapaian yang udah dicapai. Misalnya kita baru mencapai satu tujuan, nah itu kita udah puas tuh nggak boleh. Kemudian yang kedua itu ada stay hungry and always learning atau terus belajar dan jangan pernah berhenti. Yang ketiga itu think out of the box. Nah, di sini uh, kita itu bisa berpikir di luar dari kemampuan kita. Nah, kita ini harus memiliki pemikiran yang lebih jauh lagi dari apa yang kita punya. Kemudian yang keempat itu keluar dari zona nyaman, di mana misalnya kita udah lelah, kemudian kita harus bangkit lagi, nggak boleh kelamaan berada di zona nyaman kita. Kemudian yang kelima itu melangkahlah lebih luas dan jauh. Nah, jadi jangan cuma hanya di satu titik aja kita berusaha, tetapi juga kita harus mengusahakannya di titik-titik lain untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi ataupun pekerjaan. Nah, kemudian ada kepemimpinan teladan. Di sini ada 5 praktik kepemimpinan teladan yang pada intinya ketika kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Nah, ini bisa kita praktikkan. Yang pertama itu sebagai contoh yang baik. Kemudian yang kedua itu menginspirasi untuk mencapai visi bersama. Ketiga, menyelesaikan proses dan tantangannya. Jadi walaupun banyak tantangan, kita harus mampu melewatinya. Terus yang keempat itu mempercayai orang lain untuk bertindak. Nah, di sini kita harus memberi kepercayaan ke anggota untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang kelima ini memberikan semangat dan dorongan. Nah, lalu yang terakhir ini ada kepemimpinan teladan. Nah, jadi di sini bagaimana perkembangan kepemimpinan itu ke depannya. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin yang terbaik di masa depan, seseorang harus mempunyai sikap yang telah dijabarkan sebelumnya. Nah, setelah itu, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin jika memiliki karakter dan kapabilitas yang sesuai atau yang baik serta dapat mencerminkan sikap dirinya kepada anggota lain supaya bisa diikuti. Nah, seorang pemimpin juga harus menyesuaikan dengan berkembangnya zaman dalam membuat visi misi serta implementasinya yang dijalankan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk menuju ke tercapaian sebuah visi. Nah, jadi di sini visi misinya itu harus sejalan dengan apa yang ingin dituju. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu juga harus memiliki visi misi yang bisa dijalankan bersama-sama oleh anggotanya. Di sini mereka bisa bekerja sama untuk menuju kesuksesannya. Oke, cukup sekian video UTS mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.